Halo teman-teman, selamat datang di segmen Podcast keren abis, ngepodcast bareng Kerbis. Sangat ramai ya nampaknya di sini ya. Jadi teman-teman, ini adalah segmen pertama kita di Ekskul Keren Abis. Nah, jadi di podcast ini adalah sesi di mana kita akan berbincang banyak dengan beberapa narasumber terbaik yang sudah kita pilih berdasarkan seleksi alam nih sebenarnya. Dan kita bisa pastikan kalau narasumber yang kita pilih ini adalah narasumber yang pasti kalian nantikan. Pasti penasaran kan siapa sih narasumber yang akan kita undang pada malam hari ini? Nah, sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih kepada SMA Vidatra telah mendukung kita untuk bisa mengembangkan potensi kita khususnya di bidang broadcasting di Ekskul Keren Abis. Yang kedua, saya juga mau ucapkan nih, jadi kita ini berada di tempat Coffee Maju Service. Nah, jadi nih teman-teman nih, saya mau rekomendasikan buat teman-teman yang mau malam mingguan rame-rame sama teman-temannya nih, bisa nih datang ke Maju untuk belanja kopi. Emang ini recommended gimana guys? Recommended kan? Enak nih, recommended banget nih. Langsung kita cobain sebentar ya guys ya. Langsung memanjakan lidah banget nih. Sampai ya guys, jangan lupa. Nah, jadi teman-teman, dan di sesi kali ini kita memang berkolaborasi dengan Coffee Maju Service. Nah, selanjutnya kita akan bergeser ke narasumber kita. FYI nih teman-teman. Jadi narasumber kita ini adalah orang yang begitu berpengaruh untuk khususnya untuk anak-anak kelas 12 nih. 12 SMA Vidatra. Karena beliau ini adalah orang yang dimana menjadi tempat curhat, menjadi tempat konsultasi, menjadi tempat untuk membimbing konseling. Tak lain dan tak bukan, kita akan mendatangkan Bu Agnes, Anastia Agnes Paramita Supriyadi. Jadi teman-teman, kita panggil saja narasumber kita, Bu Agnes. Oke. Nah, selamat datang Bu Agnes di Ruang Podcast. Nah, jadi teman-teman, seru banget nih. Sesi kita kali ini tuh bakal masuk ke segmen Tanya-Tanya PTN. Bareng Bu Agnes. Oke Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik, sehat. Bu Agnes geser kursi dulu ya. Boleh Bu, boleh. Saya juga ikut deh nih. FOMO. Oke. Oke Bu, boleh mungkin saya mau perkenalkan diri dulu nih Bu, sebelum kita masuk ke sesi perbincangan ya. Jadi teman-teman, perkenalkan nama aku Alfredo Deskiawan Alfati. Dan di sini saya sebagai MC untuk podcast Keren Abis kali ini. Dan narasumber kita Bu Agnes, dan beliau ini merupakan pindahan guys dari SD Vidatra juga sih sebenarnya. Dan FYI yang pernah aku terima itu Bu Agnes masuk di 2012 ya Bu di SD ya. Di 2012 di SD dan pindah ke SMA sekitar tahun 2022. Dan saat ini mungkin udah masuk ke tahun ketiga ya Bu ya. Oke, untuk lebih kenal lagi kita akan berkenal langsung dengan Bu Agnes. Boleh Ibu perkenalkan diri Ibu ke audiens hebat kita ini? Hai teman-teman semuanya. Hai. Suara Bu Agnes terlalu merdu. Asik. Oke, perkenalkan nama Ibu panjangnya Anastia Agnes Paramita Supriyadi. Biasanya anak-anak Bu Agnes ya manggilnya Bu Agnes. Tapi kalau dulu zaman SMA, Bu Agnes kan anak basket. Ya. Nah, jadi panggilannya Nene. Nene. Iya, ditambahin Nene Chan. Anak basket guys. Abbas. Jadi Abbas, itu iya. kenapa bisa dipanggil Nene tuh Bu? Gitu tuh Bu. Ya mungkin biasa anak-anak SMA itu terkadang punya nama-nama seru-seruan. Ya, Nama-nama dekat antara sohib-sohib. Ya. Nah, itu jadi Bu Agnes waktu di grup basket, jadi dari Agnes Nene, akhirnya Nene. Seperti itu ceritanya. Kalau di zaman kita ini berarti nama gaul Bu, nama Ya, gaul bahasanya ya. betul. Kayak Haikal kita panggil Ical, Ih, Hisham imut kita banget. manggil Icam gitu-gitu ya Bu ya. Kalau Iya, Rido? iya.
Kalau aku dipanggil apa? Panggil Justin Bieber juga nggak apa-apa sih sebenarnya ini. Itu nama-nama gaul ya Bu ya, berarti Iya, ya. betul, betul, betul. Untuk saat ini guys, jadi ibunya sudah bersuami ya guys ya. Jadi jauh usah ditanya sudah nikah atau belum. Ibunya udah bersuami dan udah punya anak ya Bu ya. Betul sekali. Iya. Tebak berapa anaknya? Berapa ya? Berapa guys anaknya kira-kira guys? Waduh, kelihatannya belum nikah. Tapi emang nggak sih guys, kalau dilihat dari wajah-wajahnya beliau ini masih guru-guru muda gitu ya. Besar kepalanya Bu Agnes, nanti Waduh. berat pulangnya ini. Nggak hilang aja kan Bu ke atas kepalanya nih. Jangan. Terbang nanti. Terbang. Nah. Nah guys, jadi anaknya Bu Agnes ini yang pernah saya dengar itu seangkatan sama adik saya juga ya Bu ya di Iya, SMP. betul, betul Berarti sekali. kelas 2 SMP sekarang ini. Betul. Kelas 2 atau kelas 8. Itu yang paling tua Bu? Ya, anak Oh, pertama. iya, anak pertama. Jadi udah besar ya. Oh iya. Kelihatan Bu Agnes sudah tua. Jangan guys, jangan dipercaya guys. Jadi Bu Agnes ini belum tua ya guys ya. Saat ini umurnya berapa Bu? 17 tahun, 18 atau Ya, jiwa 17 tahun. jiwa 17 tahun lah, harus. Ya, Angka jiwa hanya? 17 tahun. Umur hanyalah angka. Iya, Umur iya, iya. hanyalah Iya, betul, angka. betul, betul, kan, Bu? betul, betul, Ya. betul, betul. Angka hanyalah umur hanyalah angka. Iya. Jiwa boleh umur boleh tua, jiwa harus muda. Sip, mantap. Iya, itu. Nah, guys. Nah, Bu Agnes ini kan karena beliau ini guru BK di SMA Vidatra nih. Boleh dong Bu share-share sedikit nih pengalaman Ibu. Kenapa sih Ibu lebih memilih untuk menjadi guru BK? Mungkin ada perjalanan singkat sebelum Ibu masuk menjadi guru BK nih. Masuk kuliah, pengen masuk ini dan targetnya bisa masuk guru BK atau memang ini takdir yang ditentukan oleh Allah tiba-tiba masuk jadi guru BK Bu? Ya, oke. Boleh Bu. Pertanyaan bagus sekali. Jadi Asik. Bu Agnes akan mereview perjalanan karir Bu Agnes. Boleh. Jadi kenapa berkecimpung di dunia bimbingan konseling di SMA Vidatra. Jadi Bu Agnes pendidikannya untuk S1-nya psikologi di salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Waktu itu semester 5 Bu Agnes mengambil jurusan untuk mayornya klinis, psikologi klinis, terus untuk minornya pendidikan. Nah, jadi ketika semester 5 karena mayornya klinis sehingga Bu Agnes ada kuliah di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa Bu? Iya, rumah sakit jiwa di salah satu kota di Jawa Timur. Nah, itu seru banget, sangat berkesan di Bu Agnes karena memang langsung terjun di rumah sakit jiwa. Setelah itu berjalannya waktu, karena Bu Agnes sebenarnya asli Jawa Timur ya, terus harus move ke Bontang. Dari situ Bu Agnes pribadi melamar terutama rezekinya ya alhamdulillah di dunia pendidikan. Ya, yang seperti Ridho sudah sampaikan ceritakan tentang profilnya Bu Agnes yang awal di SD dulu. Ya, kurang lebih 10 tahun Bu Agnes di SD sebagai guru BK di SD Vidatra. Terus setelah itu memang harus mutasi, lalu mutasinya penempatannya di SMA Vidatra sebagai guru bimbingan konseling, tentunya dengan dibarengin keilmuan psikologinya juga. Tuh. Berarti memang ketertarikan untuk psikologi ya Bu ya? Ya. Dan memang ada basic buat masuk ke dunia pendidikan ini? Iya betul, karena dari jurusan awal psikologinya di semester 5 itu kan ada pendidikannya juga. Ya. Tadi saya sempat dengar sedikit nih Bu, rumah sakit jiwa nih Bu. Itu berapa lama sih Bu Ibu bisa masuk ke pengalaman di rumah sakit jiwa itu dan kira-kira boleh di-spill sedikit gak sih? Ngapain sih Bu di sana tuh Bu? Oh ya oke. Atau teman-teman nih yang minat psikologi kan nanti bakal ditempatin ke rumah sakit jiwa juga nih Bu. Ya betul. Jadi dunia psikologi mungkin dari anak-anaknya Ibu ya di kelas 12 terutama waktu opening pengenalan bimbingan konseling Bu Agnes pasti sudah menceritakan kisah-kisah Bu Agnes waktu di kampus ya di psikologi terutama. Nah, waktu di rumah sakit jiwa karena Bu Agnes mengambilnya psikologi yang mayoritas klinis. Kan itu psikologi ada dibagi beberapa. Ada klinis, ada pendidikan, ada industri, ada keluarga kalau tidak salah,
Terus apalagi Bu Agnes terlupakan, terlewatkan. Jadi Bu Agnes pribadi pengalamannya karena mengambil klinis sehingga harus ditempatkan di rumah sakit jiwa. Nah, yang di sana yang bikin amazed, kita langsung diajari oleh salah satu dokter jiwa di sana. Kita diberikan keilmuan tentang kelainan-kelainan, Iya. terutama waktu itu kelainan yang berhubungan dan seksualitas. Ya, itu ngena banget ya. Iya, langsung kena nih, makin seru nih guys. Makin lama makin seru nih Terus pengalamannya nih. setelah itu kita diajak keliling di bangsal-bangsal. Bangsal ya. Bangsal-bangsal. Jadi jika masih ada pasien yang agresif, dia ada bangsal tersendiri. Sehingga gimana biar tidak melukai orang-orang sekitarnya. Tapi kalau yang sudah bisa apa ya, yang tidak agresif lah, yang bisa diajak berkegiatan, itu dia ada bangsal sendiri. Ya, seperti itu. Serunya seperti itu. Terus juga ada kami diajak di aula untuk perpisahan, pelepasan pasien rumah sakit jiwa. Oh, yang udah notabene-nya mereka udah normal ya, udah kembali. Mungkin bukan normal 100%, Iya. tapi mereka sudah bisa diajak komunikasi. Bersosialisasi dengan masyarakat ya. Ya, bisa membantu dengan masyarakat sekitarnya sehingga mereka dikembalikan ke keluarga. Ya. Ya, itu serunya. Itu serunya. Kita Ya. sudah singgung-singgung satu peminatan kuliah nih guys. Psikologi bersama dengan ahlinya yang punya pengalaman, apalagi pernah masuk ke rumah sakit jiwa juga nih. Jadi ambil mayor di psikologi klinis ya Bu ya. Iya. Dan minornya di pendidikan. Jadi memang ada keselarasan atau linear dengan apa yang sedang Ibu kerjakan saat ini ya Bu ya. Iya, betul. Nah, karena segmen kita saat ini adalah tanya-tanya PTN, boleh dong Bu nih. Saya mau tanya nih Bu, Ibu nih ketika mau masuk kuliah dan memilih psikologi, itu apakah sebelumnya Ibu memiliki pilihan lain atau memang sudah di hati banget nih psikologi? Dan kalaupun Ibu punya pilihan lain, itu bagaimana sih Bu biar bisa menetapkan pilihan itu di hati kita itu Bu? Oke. Kalau dari pribadi Bu Agnes, waktu SMA memang sudah memilih peminatannya tinggi di psikologi. Psikologi. Iya, karena memang ada tujuan atau goal ya tujuan atau goal yang memang harus Bu Agnes capai Ada di dunia goalnya. psikologi ya. Jadi ketika teman-teman ada beda minat, Ya. itu nanti kita akan cari sama-sama. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara bisa psikotes, ya bisa tanya-tanya dengan teman, Ya. guru, seperti itu bisa dilihat juga dari nilai-nilai rapot gitu. Jadi banyak cara sih untuk mengetahui minatnya. Tapi tuh Bu ya, yang berdasarkan pengalaman saya nih, kalau mau nanya-nanya ke teman-teman tuh, malah teman-teman tuh malah ngehasut kita yang nggak sesuai nih sama passion kita, tapi kita malah gampang terhasut tuh Bu. Sebenarnya kayak gimana sih Bu itu Bu? Kalau Ibu ngasih solusi untuk bisa konsultasi bareng teman-teman, konsultasi ke guru. Mungkin kan kalau konsultasi ke guru, guru ini punya pengalaman kan Bu. Iya. Tapi kalau ke teman-teman nih Bu, apalagi sangkatan, mereka aja belum kuliah, terus mau ngasih saran dan konsultasi yang baik tuh Bu. Itu bagaimana cara kita menanggapi sebagai orang yang bingung nih, kita mau kemana sih sebenarnya? Terkadang tanpa disadari temen ini yang Bu Agnes maksud temen yang deket ya. Oh, Jadi dekat. memang udah tahu luar dalamnya kita gitu. Iya. Jadi tanpa disadari mungkin sambil guyon sambil bercanda dia mungkin ada nyeletuk, oh kamu itu saya perhatikan kok cenderung suka di bidang ini ya. Tapi siapa tahu itu percakapan yang hanya bercanda. Jadi sehingga kok nggak ngefek, nggak masuk seperti itu. Soalnya pernah ada pengalaman ketika dia di psikotes begini dia ada keraguan. Iya. Nah, terus setelah itu dia komunikasi juga dengan orang tua, terus banyak mendapatkan masukan-masukan. Terkadang itu juga buat bingung ya, Iya, kalau kebanyakan masukan. banyak masukan tuh ya. bingung sendiri jadinya kita tuh. Iya, ya, wallahi terus mungkin sedang apa, bagaimana
ngobrol sama temen, langsung tek hatinya. Jadi terkadang kita nggak bisa nih melihat oh ngobrol sama guru kadang tek ya alhamdulillah, Iya. tapi terkadang masih ngeblok nih. Nanti ngobrol lagi sama orang tua, kalau tek sama orang tua ya alhamdulillah kadang lewat, biasanya juga dari jalur teman juga Iya. bisa seperti itu. Itu bahasanya mungkin jodoh nggak bakal kemana ya Bu ya. Iya. Apa beda nih, beda konteks pembahasan untuk Tapi jodoh untuk PTN ya. oh ya jodoh untuk PTN dong Bu. Masih lama guys, masih lama. Kita baru mungkin 10 tahun ke depan baru kepikiran buat bikin jodoh deh. Nah, kalau kita mikir buat masukan-masukan gitu Bu, kita balik lagi nih Bu. Kalau tadi kita berbicara sebagai murid yang menerima masukan, kita mau berbicara sebagai bagaimana jadi teman yang baik ketika teman-teman ada teman dekat kita nih yang mau curhat. Minta saran untuk fakultas nih Bu. Ini kan misal mereka sudah yang Ibu bilang tadi ke guru ada masukan belum tek, orang tua belum tek juga nih. Ketika mereka kepikiran untuk buat curhat ke teman nih Bu, bagaimana sih sikap kita yang baik Bu buat menerima curhatan mereka, terus kita memberi masukan yang baik itu seperti apa ya Bu? Oke. Rido kalau pengen curhat tanya itu sukanya temen mendengar kamu atau justru bagaimana? Kalau saya pribadi lebih suka yang interaktif sih Bu. Jadi ketika mendengarkan mereka membalas, terus ketika mereka membalas saya bisa balas lagi, Iya. saling interaktif lah. Oke. Kalau cuma didengarkan aja saya rasa kayak ngobrol sama tembok gitu Bu. Ya diem ya Diem soalnya. aja. Ya. Tapi dalam proses yang Rido bilang itu kan ada proses mendengarkan terlebih dahulu. Iya, mendengarkan Jangan dulu. sampai ketika kamu bicara dia langsung mengkat gitu kan. Itu kayak kurang nyampe Iya, kurang sih, akhirnya. Ya, jadi kalau dari Bu Agnes sikap kita sebagai teman didengerin saja dulu. Nanti intinya ditangkap di mana. Kalau kamu misalkan ada pandangan, ada solusi yang mendekati karakternya temen kamu, Iya. iya disampaikan. Baru kita sampaikan. Iya. Tapi itu istilahnya sebagai sharing ya. Sebagai sharing Tetap aja. yang memilih itu tetap yang si curhat itu. Gitu. Untuk yang curhat itu ya Bu. Kalau ketika kita nih Bu gengsi buat ngomong ke teman, gengsi ngomong ke guru, apalagi ke orang tua, berarti makin gengsi dong Bu. Itu Ya diem. antara bimbang lagi nih, udah kelas 12, padahal kita nih udah rajin nih, udah aktif di sekolah buat masuk target kita rapot yang bagus. Iya. Itu tuh ada rasa bimbang sendiri kan Bu ya. Mungkin Ibu boleh sharing pengalaman, mungkin ada anak murid khususnya anak Fidatran yang udah lulus, buat mereka pernah konsultasi kayak gitu ke Ibu itu ada nggak ya Bu kira-kira seperti itu Bu? Pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Jadi ketika ibu sudah menyampaikan terkait perguruan tinggi, jenjang karir yang setelah kalian lulus SMA, kan satu kelas itu ada banyak tipe ya, Iya. apalagi satu angkatan. Asli. Tambah banyak lagi. Nah, sudah nih menurut ibu kayak sudah pol-polan lah memberikan informasi, pengetahuan, terus tiba-tiba terakhir dia bingung. Bingungnya sudah semester 2. Semester 2 Sudah mau akhir itu lulus tuh. ya, sudah mau lulus. Jadi dia bingung sendiri sama peminatannya harus seperti apa. Sehingga dari situ ya untuk individu tersebut jadi Bu Agnes lebih apa ya, bisa dibilang perhatian Bu Agnes jadi lebih ke dia. Gitu. Biasanya mungkin anak-anak yang lain ayo datang waktu istirahat gini-gini, kalau dia bisa lebih dari itu gitu. Jadi Bu Agnes juga sering tanya, terkadang di luar jam kerja misalkan di rumah kadang Bu Agnes WA gitu, gimana seperti itu ya. Wah, sampai dia bisa benar-benar ajak atau yakin dengan pilihannya. Ya. Oh, berarti Bu itu menjadi tugas seorang guru BK memang seperti itu Bu? Atau itu memang pilihan hati, ajakan hati untuk bisa langsung lebih fokus ke anak itu Bu? Iya, tugas ya, Tugas iya. plus Oh. plus juga ada dorongan. Mungkin sudah Bu Agnes anggap sebagai anak lah. Iya. Ya karena anak-anak SMA Fidatra Bu Agnes anggap anak sendiri. Iya. Ya. Guys,
Jadi kalau kalian mau sesi curhat atau mau tambah-tambah bareng Bu Agnes bisa nih guys. Bisa tambah-tambah. Itu. Oh dikat berarti nih. Langsung tit. Wah, suara saya ini udah mulai serak-serak gini Bu. Kayaknya kita harus minum dulu deh Bu nih. Kelihatan. Nah, langsung lega nih Bu. Boleh Duk, langsung diminum Bu. Oh, Ini boleh? Oke. kopi dari Kopi Maju nih guys. Salah satu sponsor kita dan saat ini kebetulan sesi podcast itu berkolaborasi dengan Kopi Maju. Boleh Ibu minum, langsung kita review singkatnya aja Bu habis ini Bu ya. Yang Boleh, ini boleh, menu boleh. kali ini adalah karamel nougat latte ya guys ya. Nah, karamel nougat latte dan ini tumpah guys. Yanti. Oh, belum ada ya. Beda sesi berarti ini ya. Oke, belum. Nanti guys, next. Ada Yantinya. Yanto nanti kita panggil. Bagaimana, Bu? Kalau punya saya ini manisnya pas dan memang enak banget sih untuk sekelas karamel latte ini, Bu. Cocok, sesuai Rido bilang ini pas banget bagi Bu Agnes, manisnya juga pas, nggak berlebihan. Jadi I like it. Nah, legit guys. Lagi Jangan ya, lupa. minum lagi ya. Boleh dong Bu, sambil Ibu minum, aku mau naikin lagi nih. Jadi Kopi Maju ini juga kadang ngasih diskon nih guys. Nah kita juga dapat diskon gak sih guys? Berapa persen guys? 20% untuk belanja di sini. Nah syaratnya itu sangat mudah ya. Apa sih? Cuman follow IG-nya doang. IG maju.cas. Ya, oke guys. Nah kita lanjut ke sesi berikutnya Bu. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Tanya-tanya PTN. Yeay. Tapi sebelum tanya-tanya PTN, Bu Agnes juga boleh follow. Oh boleh dong Bu. Dapat Harus juga? Itu. Boleh nih. Kita Dapat langsung juga? lihat aja nih ya. Oke. Kita kembali ke sesi podcast keren abis. Oke, tadi kita sudah singgung-singgung konsultasi plus bareng dengan Bu Agnes. Kita kuliti sedikit nih guys. Konsultasi plus tuh maksudnya apa sih Bu ini Bu? Kita nih penasaran nih, kok ada plus gitu nah Bu di tengah-tengah dari konsultasi itu. Anu ya, tanda tanya ya. Tanda tanya nih. Ya plusnya dalam artian perhatiannya Perhatiannya. lebih, waktunya juga Bu Agnes otomatis juga lebih. Seharusnya kan biasanya jam kerja, Ya. tapi Bu Agnes ketika di rumah ya Bu Agnes sempatkan. Seperti itu. Ya, Plus tadi plus. itu plus-plusnya nih guys. Nah, tadi ibunya ada singgung nih guys. Jadi anak Vidatra itu semuanya adalah anaknya Bu Ibu. Agnes. Dan privilege itu kita dapat untuk kita pakai konsultasi plus ya Bu ya. Jadi walau anak SMA Vidatra ini di luar jam kerja mau konsultasi tentang PTN atau konsultasi tentang konseling mentalnya boleh nggak sih Bu? Gimana? Untuk kayak mereka mau konsultasi tentang kehidupan mereka, kayak mereka butuh teman curhat, boleh juga kan? Boleh berarti, Bu? banget. Nah itu juga guys, jadi cuma di Vidatra kita bisa dapat konseling yang plus isinya tempat untuk konsultasi tentang PTN, tentang curhat-curhat. Kalau kalian nggak punya teman curhat, bisa langsung ke Bu Agnes. Boleh, Gimana Bu? boleh. Ya, kita langsung lanjut ke PTN berikutnya. Ke sesi berikutnya lagi guys. Nah, Bu, saya mau tanya-tanya nih Bu, tentang PTN lagi nih Bu. Kalau saya pribadi ini ada sedikit kebingungan nih Bu. Karena yang saya inginkan itu ditarget bisa masuk ke universitas. Oke. Nah, untuk bisa masuk ke universitas ini kan harus yang apa ya, pintar secara akademik karena menargetkan nilai rapot Bu. Apakah stigma itu benar Bu? Untuk bisa masuk ke universitas kita harus pintar secara akademik aja, atau kita harus imbangi nih dengan non akademik kita. Sedangkan bakat saya nih Bu, saya nggak pandai-pandai banget nih di akademik. Saya di sosial saya aktif, tapi Ya. di akademik saya nggak semua mata pelajaran saya bisa nih. Nah itu menjadi bagian dari overthinking saya. Apalagi nih teman-teman pasti ada nih yang overthinking kalau ini saya nggak pintar di akademik mau masuk universitas kayak gimana. Ya, OVT ya. OVT, ini masalah OVT Bahasa gaul. dan tidak pintar di akademik. Iya. Kalau menurut pengalaman Bu Agnes sih seimbang. Seimbang. Ya.
seimbang itu lebih aman. Iya, iya sih. Lebih aman ya. Lebih aman Tapi pasti. kesini banyak Bu Agnes perhatikan soft skill itu juga sangat dibutuhkan. Ya. Terutama karena ini penting. Apa tuh? Underline guys. Bu Agnes berarti di sini ya. Oh ya, ready, Oke ready, oke Bu. oke oke. Mungkin ini juga termasuk pesan ya untuk anak-anak Ibu Agnes di baik sekarang maupun nanti sampai kapanpun tetap pegang attitude yang baik seperti itu ya, karena dengan attitude itu kamu bisa sukses nanti ke depannya Iya. gitu. Jadi tidak melulu seperti Ridho bilang harus pintar akademik, karena kepintaran atau kecerdasan itu masing-masing punya kelebihan. Jadi bisa di akademiknya, Iya. bisa di non akademiknya, bisa cerdas sosial, bisa cerdas wah, Bang Nes jadi nanti ngambil teori. Waduh. Teori multiple intelligence. Oh, apa itu, Bu? Boleh dong. Kita langsung. Kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk. Jadi di situ teori dari Howard Gardner kalau tidak salah menyampaikan ada kecerdasan majemuk. Yeah. Jadi tidak hanya di akademik itu dipecah-pecah. Yeah. Jadi ada kecerdasan natural, musikal, terus numerikal, terus sosial, interpersonal, intrapersonal. Oh, sosial masuk di intrapersonal. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi terus life skillnya, sosialnya Ridho, Bu Agnes amati bagus. Dari pengalaman-pengalamanmu juga sudah banyak. Itu dipertahankan tetap dengan attitude yang baik sampai nanti bekerja. Amin, 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 amin. Di underline ya nanti teman-teman editor dipasangin banner di bawah sini, attitude nomor 1. Kata Bu Agnes, attitude yang baik itu bakal sangat mempengaruhi kepintaran dan kecerdasan, baik itu akademik dan non akademik seorang manusia ya Bu ya. Ya. Seorang siswa, seorang pelajar. Tadi Ibu singgung-singgung lagi tentang kecerdasan majemuk, baik itu musikal dan segala macam ya Bu. Nah, kita bakal lari ke, nggak lari sih Bu, cuma bergeser sedikit. Itu ke kurikulum Bu. Nah, dari PTN ini kita Kayak kan pasti berat bakal ngaruh ini banget pembahasan. nih di kurikulum nih Bu. Iya. Harusnya Bu, bisa kan Bu ini kita langsung masuk ke sesi itu Bu? Iya. Oke, kita masuk guys ke sesi Ya, sepengalaman Bu Agnes ya. pengalaman Ibu. Tidak apa Bu, ini menjadi pengalaman guru BK aja. Iya. Sharing session. Jadi guys, bagaimana keluhan-keluhan dari para penerima kurikulum Merdeka? Berat. Waduh, ini bisa jadi thumbnail ini guys, jadi thumbnail. Jadi kurikulum Merdeka ini salah satu kurikulum yang baru dan kebetulan dapat pertama kali di angkatan 44, khusus di angkatan kami. Itu jadinya kami harus menjurus dan penjurusan dari kelas 2. Betul. Dan kelas 2 itu kita ada di tes lagi untuk kalian itu mau kemana sih gini. Dan alhamdulillahnya kami sangat senang dengan kehadirannya kurikulum baru ini. Tapi dari kurikulum sebelumnya juga ternyata kurikulum Merdeka ini apa ya guys ya, deskripsinya gimana ya? Kayak bingung juga dideskripsikannya. Kita dapat project untuk bisa soft skill, tapi soft skill yang kita dapat ini ternyata kurang cocok dengan kita. Nah, saya mau dengar nih Bu pendapat Ibu nih menjadi guru BK. Pasti ada dong Bu kayak anak-anak yang konsultasi tentang, Bu, kurikulum ini capek nih Bu, kurikulum yang ini lebih enak. Dan itu bakal apa ya Bu ya? Bakal mempengaruhi gaya belajar mereka kan Bu. Menurut Ibu nih, dari pandangan Ibu dengan anak-anak yang curhat seperti itu Bu. Kalau sejauh ini ada beberapa yang mengeluh terutama ketika penjurusan. Penjurusan, ya kelas 2 Karena berarti Bu ini ya? memang seperti Ridho bilang, angkatan pertama di kurikulum Merdeka di SMA Vidatra Vidatra ya diterapkan kurikulum Merdeka, sehingga apa-apa ini
apa-apa baru Iya, gitu semua kan. baru. Jadi belum ada nih pengalaman gitu sehingga ada pikiran-pikiran seperti itu wajar Iya. ya. Kami juga guru yang dulunya sebelum kurikulum Merdeka juga ikut beradaptasi terkait perubahan-perubahan kurikulum. Terus yang Rido tanya pasti ada Iya. teman-temanmu yang curhat yang lu Bu gini gitu. Tapi karena itu memang sudah dari pemerintah ya. Iya. Jadi ya kita ikuti seperti itu. Kita ikuti arusnya ya, Bu, Ya, ya. dan yang Bu Agnes pahami kurikulum Merdeka ini dikembangkan dari kurikulum sebelumnya. Terus Rido jadi juga berbicara mengaitkan dengan soft skill Soft ya. skill. Ya, jadi memang itu juga salah satu karena ada jeda ketika COVID. Iya. Nah, ingat ya, Iya, iya. COVID kan hanya di rumah, Iya sih, Bu. ya berkegiatan di rumah karena adanya virus COVID itu sehingga keluarlah peraturan-peraturan salah satunya kurikulum ini dengan tujuan berkembang anak-anak ini ya. Jadi ada jeda kayak seperti berhenti gitu loh ya. Berhenti ya. Berhenti karena tanpa kegiatan kan hanya di rumah gitu. Jadi ini soft skillnya jadi lebih dikembangkan lagi seperti itu. Walaupun mungkin Rido bilang tidak cocok, mungkin ada beberapa yang tidak cocok tapi mungkin saat ini. Saat ini, ya, tapi kita bisa ambil jadi. hikmahnya saja. Benar, Bu. Gitu. Kalau saya pernah baca di internet, Bu, ada kutipnya yang mengatakan kalau pada zaman COVID ini murid-murid jadi lost interest, Bu. Jadi mereka beberapa waktu bakat mereka hilang, Iya, minat mereka hilang. betul. Tapi apakah dengan solusi mengganti kurikulum ini ketika masuk belajar itu bakal ngefek banget tuh, Bu, untuk mengembalikan minat dan bakat mereka, Bu? Kita kan berproses ya, Iya. untuk melihat ada apa tadi? Ada efeknya itu kan evaluasi ya. Iya. Dan pemerintah menurunkan kurikulum itu kan pasti juga sudah ada pakar-pakar, Pasti terutama sih. pakar-pakar pendidikan yang mengelola itu. Jadi memang ini semua berproses. Yang COVID datangnya dadakan, Iya. tiba-tiba begini, terus kita mau membalikan seperti maksudnya lebih bahagia, lebih happy. Jadi itu semua berproses. Itu. Kita jadi angkatan transisi kurikulum ini sebenarnya, Bu, ya. Semangat. Iya. Nah, jadi kalau kita bahas lagi tentang kurikulum Merdeka nih, Bu, ya. Iya. Bu, harus minum lagi. Boleh, Bu, sambil minum aja, Bu. Kita santai aja. Ada bahan overthinking baru lagi, Bu. Karena di kurikulum Merdeka ini sebelumnya ini kan ada yang bahasanya eligible, ada penjurusan IPA dan IPS. Ya. Nah, menurut Ibu sendiri ini kan kita belum dapat nih info yang pastinya dari pemerintah. Akankah ada eligible dan itu sistemnya seperti apa? Nah, bagaimana sih, Bu, kita menanggapi diri kita yang overthinking untuk itu, Bu? Karena di kurikulum Merdeka ini sendiri kita kan penjurusannya sudah jelas nih, Bu. Di per kelas ini mungkin kita bakal menjurus full di teknik atau yang tentang keipaan. Nanti yang di kelas ini ada yang sosial bakal lari ke ada hukumnya, ada hubungan internasional segala macam kan, Bu. Itu penjurusannya udah jelas. Cuman untuk penentuan untuk bisa ikut SNBP ini, Bu, gimana? Kita belum tahu kan SNBP bakal dihapus atau gimana atau diganti dengan yang tes. Iya, betul. Jadi sejauh ini ya Bu Agnes, bukan Bu Agnes sih, kita menunggu dari sosialisasi dari sekolah. Seperti itu Jadi aja. belum ada untuk kejelasan untuk eligible itu ya, Bu, ya. Iya. Itu udah menjawab belum, guys, yang overthinkingnya? Iya. Sudah terjawab atau belum? Mungkin Bu Agnes tambahin, belum ya? Belum, pandangannya Ibu mungkin ya. Masih menggantung. Mungkin menambahi berdasarkan pengalaman kakak tingkat sebelumnya. Iya. Kalau memang untuk tahun kalian yang kurikulum Merdeka ini nanti kita lihat sosialisasi, kita tinggal tunggu. Terus kalau untuk pandangan untuk informasi itu kalau tahun sebelumnya memang ada 3 jalur itu ya untuk masuk ke terutama perguruan tinggi negeri ya. Benar, Bu. Di garis bawahi perguruan tinggi negeri. Nah kalau swasta ada sendiri. Kalau swasta ada tesnya Beda ya, sendiri guys, ya. Negeri.
Jadi kalau dari pemerintah ada tiga Ya. jalur SNBP prestasi, Prestasi. itu. Terus yang kedua jalur SNBT Yang tes itu tes ya. ya, sebutannya UTBK. Ya. Terus yang ketiga mandiri. Terus untuk SNBP memang anak-anak yang terjaring itu biasanya bahasa kerennya disebut eligible, itu Eligible, ya, ya. betul, Bu. Itu ada berapa persen diambilnya. Terus misalkan nanti yang belum rezekinya di eligible ikut jalur yang kedua, Tes. ya jalur SNBT itu, Bu, tes, ya. betul. Terus misalkan belum rezekinya kita ke jalur ketiga untuk yang mandiri, seperti itu. Ya, alhamdulillahnya dari SMA Vidatra ini memang memfasilitasi ya, Bu, Ya ya. betul. Walaupun kita belum tahu untuk masuk eligible atau tidaknya, kita memang difasilitasi seperti tryout, begitu-gitu. Betul. Memang itu fasilitas dari sekolah yang harus kita syukuri, Bu, ya, sebenarnya, Betul, Bu, ya. betul, betul. Salah satu program sekolah. Itu program sekolah atau program wajib pemerintah, Bu? Memang sekolah ya? Program sekolah. Oke, Program jadi sekolah. TO ini memang program wajib dari sekolah yang dimana ini akan sangat membantu ketika kita akan masuk ke perguruan tinggi negeri dan melalui jalur SNBT. Ya, betul. SNBP, sekalipun nanti tidak rezeki untuk masuk ke SNBP atau tes melalui jalur rapot, kita bisa langsung masuk tes, udah persiapan untuk tes. Betul, jadi sudah ada gambarannya, konsep-konsep UTBK itu seperti apa, Ya. begitu. Jadi tidak kaget ketika nanti benar-benar waktu tesnya. Seperti slogan kita yang selalu digaung-gaungkan, guys. Apa itu? Apa ya? Always on the front line. Hey. SMA Vidatra itu selalu di garis terdepan, guys. Jadi sebelum UTBK sudah diumumkan tanggalnya, kita sudah siap untuk ikut tes UTBK-nya ini. Sudah siap dengan tryout-tryoutnya, sudah siap dengan UTBK dan tes SNBT di untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Betul. Alhamdulillahnya untuk sekolah di Vidatra, guys. Jangan lupa masuk di Vidatra, link daftar ada di sini. Nah, Bu, mungkin dari perbincangan tentang PTN-PTN ini banyak sekali kita bincang juga, bahkan ada sesi sharing session yang tidak terduga tadi tentang bagaimana pengalaman hidupnya Bu Agnes, review tentang karir dari kuliahnya, beliau minat ke psikologi. Itu memang ada beberapa goals yang memang harus beliau capai. Terus beliau juga memang berfokus ke bidang pendidikan, jadi memang kalau kalian tanya kenapa harus guru BK, jadi beliau memang punya basic ilmu di bagian pendidikan karena di ketika kuliah beliau ngambil psikolog untuk mayor klinis dan minor pendidikan. Pendidikan, Nah, betul. saat ini kita kilas balik sedikit, Bu Agnes ini dari 2012 masuk di SD ya, Bu, SD PVDP, SD Vidatra, dan 2022 itu masuk ke SMA Vidatra. Untuk sharing session kita kali ini begitu banyak sekali hasil-hasil yang bisa kita dapat, daging-daging dari pembahasannya juga banyak, mulai dari bagaimana kita bisa masuk PTN, ada 3 jalurnya, SNBP, prestasi melalui rapot, SNBT melalui UTBK, dan jalur mandiri. Itu untuk perguruan negeri, perguruan tinggi negeri. Ya, dan selanjutnya kalau kita bahas tentang kurikulum, ternyata beliau juga memiliki banyak pengalaman untuk sesi curhat dan konseling dari anak-anak nih. Mereka mengalami transisi dari masa COVID, langsung masuk ke pembelajaran tatap muka. Mereka harus menerima lagi transisi kurikulum dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Jadi memang ada shock di situ. Tapi yang namanya proses itu harus berjalan. Jadi kita harus ikut arusnya. Dan yang terpenting pesan dari Bu Agnes itu harus menjaga attitude, etika yang baik. Jadi dimanapun berada kita harus menjadi siswa atau manusia yang baik nih, guys. Betul Dan sekali. di antara banyaknya prestasi dan nilai-nilai yang kita punya, itu tidak akan ada bandingnya ketika etika kita buruk nih, teman-teman. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya tarik, garis besar yang saya bisa tarik. Dan selanjutnya mungkin ada dua patah kata sebelum kita tutup akhir sesi ini dari Bu Agnes, silakan Ibu. Wih. Boleh dong, Bu. Ya sambil minum Berat ya, Bu, nih ya. kayaknya. Berat. Apa ya, berpatah-patah kata jadi. Berpatah-patah kata juga nggak apa-apa sih, Bu.
Dipatah-patahin juga nggak apa-apa. Mungkin dari kesan Bu Agnes menjadi guru ya. Entah kenapa, ini mungkin anaknya Bu Agnes ada di sini, anak-anak. Pribadi Bu Agnes ketika contoh kecil saja, kalian di luar, ketika kita bertemu di luar, tidak di sekolah, terus kalian sapa Bu Agnes, itu entah kenapa hati Bu Agnes senang. Itu Bu Agnes pribadi. Sederhana itu ya bagi pribadi Bu Agnes ketika ya langsung kayak terfikirkan, oh anakku ingat gurunya waktu di luar, tidak di sekolah saja. Seperti itu udah bikin Bu Agnes senang tindakan sekecil itu. Gitu. Jadi disimpulin kata-katanya apa kalau itu? Disimpulinnya, jadi teman-teman di dalam satu kelas itu ibaratkan ada 30 anak. Satu guru itu bisa memahami 30 anak, sedangkan belum tentu dari 30 anak itu bisa memahami satu guru. Dari maksudnya ibu tadi, kita harus paham nih guys. Jadi ada yang namanya etika ketika bertemu guru, baik itu di sekolah maupun di luar. Kita harus baik, kita harus jaga etika kita yang baik ya Bu ya. Betul, betul. Kita harus sapa, jangan ketika lewat pura-pura asing ya Bu ya, pura-pura nggak kenal. Padahal mah kemarin habis dimarahin gara-gara rambutnya belum dipotong tuh. Ya Ras, itu? gimana Rasya? Oh Isyam nih ya kemarin ditegur nih ya. Oh sama Abe juga. Banyak ya ternyata ya anak-anaknya Bu Agnes yang ditegur. Tapi kita tidak pernah lupa yang namanya teguran itu pasti bentuk kasih sayang dari guru. Betul. Oh ya pesen lagi ya. Bagaimana itu Bu? Jadi Boleh banyak nih, boleh nih. Nanti ketika kalian sudah lulus, berkuliah, kerja, sukses, tetap ingat. Waduh. Tetap ingat apa tuh? Waduh, apa ya? Jadi sesi terharu kayak ini Bu. Tetap ya ingat, tetap rendah hati seperti itu. Ya kembali lagi tadi disapa. Iya. Tapi luar biasa loh Rido bisa menafsirkan kisah sederhana, bahagia sederhana dari Bu Agnes. Waduh. Aplaus dulu Aplaus buat dulu Mbak Rido. dah. Sebuah informasi jadi teman-teman, ini debut pertama saya. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Jadi ini bagian dari sesi podcast kita, segmen pertama di podcast Keren Abis. Jangan lupa saksikan full, nonton full karena sesi kali ini lupa aku kata-katanya. Oke, cut. Kok saksikan di YouTube? Kan ini lagi saksikan ya mereka ya berarti ya. Jangan lupa saksikan terus podcast Keren Abis. Terima kasih Bu Agnes. Sama-sama, Saya thank you Ridho. buat Bu Agnes juga dong. Saya thank you semuanya buat Bu Agnes. Terima kasih. Saya thank you juga untuk Kopi Maju. Kopi enak dan ini memang recommended buat teman-teman mau malam mingguan. Ada rooftopnya, ada juga bagian bawahnya dan ini Instagramable guys. Jangan lupa datang. See you semuanya. See you. Terima kasih. Dadah.